والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Nutaimah al-Jawrumiyah yang dikarang oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab, yang ditahqiq dan ta'liq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah. Kita ulangi sedikit mengenai niyabatul fathati 'alal kasrah, yaitu fathah pengganti daripada kasrah. Nah, maksudnya adalah tanda untuk khafat atau jar. Karena pada asalnya yang namanya jar atau khafat itu dijar dengan kasrah. Itu tanda asalnya. Sehingga kalau ada tanda jar kok tidak dengan kasrah, berarti itu ala sabilin niyabah, dalam bentuk menggantikan saja. Sehingga i'rabnya biasanya apa? Niyabatan 'anil kasrah, ya enggak? Ada lafaz niyabatan 'anil kasrah, pengganti daripada kasrah. Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan, wa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Dan adapun fathah dia menjadi tanda untuk khafat pada ismul ladzi la yansarif. Al ismul ladzi la yansarif wal ismul ladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Rinciannya insyaallah taala kita akan lewati di belakang nanti, dan sudah kita lewati dalam jurumiyah dulu. Bahwa ismul ladzi la yansarif itu globalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang dia itu memiliki satu illah. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki dua illah. Nah, yang memiliki satu illah dalam artian tidak ada yang lainnya, satu illah itu adalah sighah mutal jumu', alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Itu yang memiliki satu illah. Jadi enggak perlu antum sambung dengan sighah mutal jumu' ma'al alamiyah, enggak ada. Atau alif ta'nis maksurah ma'al wasfiyah, enggak ada. Satu tak. Kemudian yang memiliki dua illah, yang memiliki dua cabang, atau dua sebab, barakallahu fikum, yang mana dua illah tersebut atau dua sebab tersebut itu pun kembali kepada lafzi dan ma'nawi. Yang kembali kepada ma'nawi adalah wasfiyah sama alamiyah. Ya enggak? Wasfiyah sama alamiyah. Sedangkan wasfiyah dan alamiyah tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama lafziyah. Nah, rinciannya barakallahu fikum, yang bersama al-alamiyah itu 6 perkara. Yang bersama wasfiyah itu 3 perkara. Yang bersama al-alamiyah adalah al-alamiyah ma'a ta'nis. Ya, seperti Usama tu, ya enggak? Nah, Zainabu, ya enggak? Nah, kemudian Talhatu itu al-alamiyah ma'a ta'nis. Kemudian kedua al-alamiyah ma'a ziyadah alif wan nun. Utsmanu, Sulaimanu, Marwanu, paham ya? Kemudian yang ketiga al-alamiyah ma'al adl. Al-alamiyah ma'al adl, seperti Umaru, Zufaru, Zuhalu. Naam. Nanti rinciannya nanti insyaallah taala kita akan lewati, dan sudah kita lewati di dalam matan al-Ajrumiyah, dan bisa dicek ulang atau bisa dikuatkan lagi dengan artikel yang sudah kami kumpulkan di sana. Nah, barakallahu fikum, yaitu la tansarif 'anil ismi alladzi la yansarif. Naam. Kemudian yang keempat adalah al-alamiyah ma'al ujmah. Al-alamiyah ma'al ujmah seperti Ibrahimu, Ishaqu, Yaqubu. Nah, dengan rincian yang sudah kami sebutkan di sana. Kemudian al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Seperti Ahmadu, ya enggak? Ahmadu, Yazidu. Paham? Kemudian yang terakhir adalah al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Al-alamiyah ma'a at-tarkib al-mazzi. Tarkib mazzi itu ja'alu kalimataini isman wahidan. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Hadara mauta, hadara mautu, dari hadara dan mautun. Ba'la bakku, asalnya dari kata ba'lun dan bakun.
Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya itu. Naam. Jadi Ba'la Bakka jadi nama satu kota itu, satu tempat kan itu. Kemudian Hadramaut juga menjadi satu nama. Walaupun aslinya dua kalimat kan, dua kata. Naam. Itu semuanya berarti al-alamiyah ma 6 perkara tadi. Paham ya? Nama al-alamiyah itu illah apa? Illah ma'nawiyah. Alamiyah. Illah lafziyahnya apa? 6 tadi itu. Yang untuk wasfiyah ada 3. Maksudnya yang wasfiyah itu bersama 3 illah yang lafziyah, itu al-wasfiyah ma'a wazn fi'il seperti ghadbanu, al-alamiyah, al-wasfiyah ma'a wazn fi'il seperti azraqu, ahmaru, asfaru, nama-nama warna itu. Paham ya? Akbaru, asgharu. Naam. Kemudian al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wan nun seperti sakranu, ghadbanu, jaw'anu, ta'banu, kharbanu. Naam. Kemudian al-wasfiyah ma'a al-'adl. Ya, al-wasfiyah ma'al 'adl yaitu seperti uhadu, suna'u, thulathu, mauhadu, masna, maslasu, marba'u. Semuanya sudah kita lewati barakallahu fikum. Nah, itulah kesimpulan daripada ismul ladillah yang sharif. Naam, yang satu illah disebutkan satu illah, yang dua illah harus disebutkan dua illah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini mufradan kana nahwu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Baik itu isim mufrad, intinya selama dia ismul ladillah yang sharif tidak boleh tanwin, maka dia dijar dengan fathah. Perhatikan di situ wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim walaupun dia fathah bukan nasab, tapi dia majrur. Kenapa? Karena dia ismul ladillah yang sharif, jarnya dengan fathah. Apa maksudnya ya? Naam. Wa Ismail ma'tuf ala Ibrahim wal ma'tuf ala majrurun mislahu. Naam. Berikutnya, fa hayyu bi ahsana minha. Bi ahsana. Ahsana al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, af'alu. Ahsanu, ya enggak? Nah, ini juga apa? Dijar dengan fathah. Ilahnya berapa ilahnya? Ilahnya adalah al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Kalau yang sebelumnya Ibrahim Ismail, ilahnya adalah al-alamiyah ma'al jumah. Naam. Berikutnya, au jam' taksir atau jam' taksir. Perhatikan jam' taksir nahwu min mahariba. Mahariba, nah barakallahu fikum, jam' taksir dari mihrab. Ya enggak? Mihrabun maharib. Sudah kita lewati kullu ismin ala sighah mafa'ilu au mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Paham ya? Au ghair munsharif. Kullu ismin ala wazn mafa'ilu au mafa'ilu nam ghairu munsharifin au la yajuzu tanwinuhu. Setiap isim yang setimbang dengan mafa'ilu atau mafa'ilu maka tidak boleh menanwinnya atau dilarang ditanwin. Mafhum? Mana saja. Naam, mau mufrad atau jamak, sarawilu, sarahbilu, syarahilu misalkan. Paham ya? Maharibu, na'am. Mafhum? Adapun untuk masalah dhabit sighah mutal jumu' sudah kami sebutkan barakallahu fikum. Na'am, kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksiri harfan aw salasatu ahruf aw satu hasakin. Sudah kita lewati ya, ingat ya. Kullu jam'in mukassarin, setiap jamak taksir waqa'a ba'da alif taksiri harfan, jatuh setelah alif taksirnya itu 2 huruf, masajidu aw salasatu ahruf atau 3 huruf aw satu hasakin, atau setelah alif itu 3 huruf tangannya sukun ini. Maharibu, setelah alif ada berapa huruf itu? Maharibu 3, kemudian tengahnya sukun. Paham ya? Itu pengertian sighah mutal jumu'. Jadi ilahnya maharibu, apa ilahnya? Satu ilah atau 2 ilah di situ, Akh Muhammad? Satu ilah atau 2 ilah? Satu yaitu sebabnya kenapa enggak tanwin? Maharibu sighah sighah mutal jumu'. Enggak perlu pakai alamiyah wal wasfiyah. Paham ya? Naam. Kalau ditanya, wal mani' min as-sarf, apa penghalang dia dilarang ditanwin, kita katakan wal mani' lahu min as-sarfi sighah mutal jumu'. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Pengertian sudah kita lewati dulu dan di artikel itu juga ada insyaallah. Mahfum insyaallah ya. Berikutnya, illa idza udhifa nahwu fi ahsani taqwimin. Ini berarti pengecualian. Jadi ismul ladillah yang sharif semuanya, semua isim yang tidak boleh ditanwin itu dijar dengan apa tadi? Dengan fathah. Dirafa' dengan dhammah, jar dengan fathah, nasab dengan fathah.
Namun ketika na'am barakallahu fikum ada penghalang atau istilahnya ketika ada sesuatu yang membatalkannya, maka dia dijar kembali ke seperti semula, dijar dengan kasrah. Paham belum? Nah, jadi ismul ladzil la yansharif itu dijar dengan fathah itu manakala tidak ada pembatalnya. Kalau ada pembatalnya langsung kembali ke hukum asal, dijar dengan apa? Kasrah. Kita lihat pembatalnya. Illa idza udhifa, ya wa. Idza kana al-ismul ladzil la yansharif mudhafan. Apabila ismul ladzil la yansharif mudhaf itu nanti langsung batal. Contohnya nahwu fi ahsani taqwimin. Ahsan, nah, al-wasiyah ma'a wazn fi'il af'al. Tapi kenapa di sini batal barakallahu fikum? Tapi kenapa kok dibatal kok dijar dengan kasrah? Kenapa? Dikarenakan dia mudhaf. Ya enggak? Karena dia mudhaf situ. Naam, karena dia mudhaf. Naam. Ewa. Fi ahsani taqwimin, karena dia mudhaf sehingga batal dijar dengan kasrah. Naam. Taqwimin mudhaf ilaih, taqwim di situ mudhaf ilaih. Naam. Kemudian yang kedua, au dakhalat alaihi al, atau masuk padanya al. Ini pembatal juga ya. Berarti nanti ismul ladzil yang sharif kalau kemasukan al itu nanti dijar dengan kasrah kembali ke hukum asal. Jadi membatalkan ismul ladzil yang sharif adalah mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Kalau dia menjadi mudhaf ilaih tetap posisinya dia apa? Jarnya dengan fathah. Tapi na barakallahu fikum yang menjadi pembatal adalah manakala ismul ladzil yang sharif tersebut menjadi mudhaf. Paham ya? Dan ketika kemasukan al, kalau kemasukan al batal. Nahwu wa antum aqifuna fil masajidi. Kalau enggak ada al aslinya bagaimana bacanya? Gimana, Mat? Kalau seandainya enggak ada al itu mana? Masajida. Nah, tapi karena ada al batal. Apa maksudnya ya? Nah, wa antum aqifuna fil masajidi. Jadi pembatal ismul ladzil yang sharif, nah barakallahu fikum globalnya di sini ada dua. Nah, barakallahu fikum yaitu al-mudhaf sama na'am dukhul alaihi al. Apabila dia mudhaf atau kemasukan padanya al. Kemasukan padanya al. Na'am barakallahu fikum. Mafhum salah ya? Qala al-muallif asbahullah alamat al-jazmi, dua tanda jazm. Alamat al-jazmi itu aslinya alamatani. Karena kaidahnya apa kaidahnya? Musanad dan Nah barakallahu fikum. Naam Naam jam'ul mudzakkar salim wal musanna idza udhifa hudifatun nun. Naam itu jamak mudzakkar salim dan musanna itu apabila disandarkan maka nunnya dibuang. Naam hudifatun nun, dibuang nunnya. Alamatani jadi alamatal. Paham ya? Muslimuna al-Madinah jadi muslimul Madinati. Naam, orang-orang muslimin penduduk Madinah misalkan. Muslimu, naam atau orang muslimin yang rumahnya di kota misalkan. Muslimul Madinati, seperti itu. Mafhum salah ya? Naam barakallahu fikum. Jadi kaidahnya perlu diperhatikan biar nanti enggak bingung ini alamata ini bagaimana nunnya kok hilang karena mudhaf. Isim musanna atau jamak mudzakkar salim ketika mudhaf dibuang nunnya. Walil jazmi alamatani, dan jazm itu ada dua tanda. As-sukun wa wal asl wal hadfu wa naibun anhu. Tandanya dua ini. Sukun itu tanda asal dan membuang sukun itu pengganti daripada enam sukun tersebut. Hadf sini ya. Hadf ini ada dua jenis. Imma hadfu harfil illah atau hadfun nun. Ya enggak? Hadfu harfil illah terjadi pada fi'il mudhari' mutalakhir. Hadfun nun terjadi pada al-amtsilah al-khamsah. Kan itu. Naam. Kita lihat rinciannya, maudhi'us sukun, tempat sukun. Maksudnya yang dijazm dengan sukun. Fa amma as-sukunu fa yakunu 'alamatan li-jazmi fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini penting sekali. Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirannya. Jadi akhirnya tidak ada salah satu huruf daripada huruf-huruf illah. Huruf illah ada berapa? Akh Muhammad? Huruf illah ada berapa? Apa itu? Al-alif wal waw wal ya. Naam ahsanta barakallahu fikum. Jadi di sini naam pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir, yang akhirnya bukan huruf illah, kemudian apa? Lam yattasil bi akhir syai'. Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Berarti mafhumnya, perhatikan ya,
Mafhumnya kalau fi'il mudhari' yang diakhirin huruf illah tidak dijazm dengan sukun, tapi dijazm dengan hadfu harfil illah. Mafhumnya kalau seandainya fi'il mudhari' itu disambung atau bersambung dengan sesuatu, berarti nanti jazmnya dia tidak dengan sukun tapi dengan hadfun nun. Ya enggak? Nah, karena syai' di sini ada 5 perkara. Ya, 5 perkara yaitu wawul jamaah atau aliful isnain atau ya al-mu'annatsah al-mukhatabah atau nun taukid nun niswah. Nah, kalau fi'il mudhari' kalau bersambung nun taukid nun niswah bukan mu'rab tapi mabni. Sudah kita lewati ya. Tapi kalau fi'il mudhari' bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, ya al-mu'annatsah al-mukhatabah tidak dijazm dengan sukun tapi tanda jazm dengan membuang nun, hadfun nun. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hal ini. Naam. Kita lihat lagi. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Perhatikan baik-baik itu lam yalid wa lam yulad. Lam di sini adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalabin. Nah, nanti akan kita lewati dalam perkara jawazim atau pembahasan jawazim. Lam itu adalah harfu jazmin wa nafyin wa qalabin. Qalabin itu maksudnya adalah apa? Qalabin itu na'am yaqlibu. Na'am zaman mudhari' ila zaman mudhari' ila zaman al-mudhi. Na'am. Nah, barakallahu fikum. Jadi qalabin itu maksudnya mengubah dia, mengubah zaman mudhari' yaqlibu zaman al-mudhari' ila zaman al-mudhi. Maksudnya mengubah zaman atau waktu mudhari'. Mudhari' itu waktunya sedang atau akan datang. Nah, menjadi murni zamannya na'am barakallahu fikum mudhi yang telah lalu. Paham ya? Seperti contohnya antum bilang, "Hal syaribta ya akhi?" "Wallahi lam asyrab." Aku belum minum. Kapan? Yang lalu. Adapun nanti mungkin minum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi bedakan. Makna qalabin itu yang diubah bukan fi'ilnya tapi zamannya saja. Fi'ilnya tetap fi'il mudhari'. Fi'ilnya tetap apa? Fi'il mudhari'. Cuman zamannya mudhari' itu kalau kemasukan lam berubah. Paham ya? Berubah ya. Menjadi zamannya itu murni maknanya mudhi yang telah lalu. Paham ya? Murni maknanya mudhi itu yang telah lalu. Naam. Karena semula fi'il mudhari' maknanya kan sedang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam langsung murni maknanya yang telah lalu. Naam. Lam adhab, aku belum pergi. Kapan? Yang telah lalu. Nanti mungkin pergi gitu loh. Naam barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai bingung mana buktinya fi'ilnya enggak berubah kok. Naam, fi'ilnya enggak berubah, waktunya yang berubah. Kalau fi'ilnya enggak berubah, waktunya, zamannya itu yang berubah. Naam. Kemudian lam yarid wa lam yulad, lam di sini jangan sampai keliru dalam menerjemahkan. Karena lam ini adalah apa? Nafyun muaqqat juga. Nah, lam ini fungsinya meniadakan tapi muaqqat, sesaat saja. Nah, ana lam adhab, aku belum pergi. Apakah belum pergi selama-lamanya atau nanti mungkin pergi? Mungkin. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, na'am, lam itu hukum asalnya adalah nafyun muaqqat. Kecuali ya, Pak. Kecuali apa? Illa idza kana na'am yata'allaq bi haqqillahi jalla wa ala. Kecuali apa? Kecuali idza kana hunaka qarinah. Illa idza kanat idza kanat hunaka qarinah. Kecuali kalau sana ada tanda, ada qarinah. Perhatikan ini ya. Kalau ada qarinah, ada tanda, barulah lam itu menafikan nafyun mu'abbad, meniadakan selama-lamanya. Contohnya qarinahnya apa? Nam idza kana muta'alliqan bihaqqillahi jalla wa ala. Apabila ada keterkaitan atau berkaitan dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan ini? Yang telah lalu atau selama-lamanya? Sejak dahulu sampai nanti, selama-lamanya. Enggak ada habisnya. Paham ya? Nah, bukan peniadaan yang muaqqat sifatnya. Cuman hukum asalnya lam itu meniadakan nafyun muaqqat. Maksudnya meniadakan tapi ada batasan waktunya. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia nafyun mu'abbad, maksudnya peniadaan yang tidak dibatasi, nah barakallahu fikum selama-lamanya itu, makanya maknanya nafyun mu'abbad seperti ini. Peniadaannya ta'bid di sini selama-lamanya, enggak mungkin Allah taala itu belum beranak dan tidak atau dan belum diperanakkan. Artinya gitu, tapi Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai kapan? Selama-lamanya, sejak dahulu sampai nanti.
Paham ya? Karena Allah Ta'ala itu huwal awal huwal akhir. Allah Ta'ala itu zat yang maha pertama dan yang maha terakhir. Maksudnya maha pertama itu laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sedikit pun sebelumnya. Kemudian yang terakhir maksudnya laisa ba'dahu syai', tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal dan satu. Kemudian berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga sama. Peniadaan yang sifatnya apa? Nafyun mu'abbad. Maksudnya peniadaan yang barakallahu fikum mu'abbad. Maksudnya tidak dibatasi. Maksudnya yang meniadakan tapi sifatnya kekal selama-lamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ini? Selama-lamanya. Selama-lamanya ya. Beda kalau antum bilang hal syaribta ya akhi? Sama manusia ya. Hal syaribta ya akhi? Apa kamu sudah minum? Wallahi ana lam asyrab. Demi Allah aku belum minum. Nah, belum minum ini yang meniadakan apa? Peniadaan yang sifatnya bagaimana? Muakkad. Dia belum minum waktu tadi, dalam artian waktu yang telah lama belum minum, tapi nanti mungkin minum itu loh. Tapi kalau ini enggak bisa ini. Ini kalau antum artikan Allah Ta'ala itu belum beranak dan belum diperanakkan, itu berarti ada kemungkinan nanti beranak. Ini keliru. Paham ya? Tapi maknanya sini adalah nafyun mu'abbad, peniadaan yang dikekalkan, maksudnya selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak satu orang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nah, ini sekedar gambaran masalah lam biar nanti tidak keliru dalam menerjemahkan. Syahidnya mana barakallahu fikum yalid sama yulad. Nah, sama yakun di situ. Itu semuanya kalau antum perhatikan majzum dengan lam, tanda jazmnya dengan sukun. Karena apa? Karena akhirannya huruf sahih, kemudian fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Naam. Mafhum? Adapun i'rabnya ada di bawah semuanya, antum bisa lihat di bawahnya nanti. Paham itu ya? Naam, yang jelas yalid sama yulad sama yakun semua adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamat jazmihi as-sukun. Mana itu? Naam, la mahalla lahu minal i'rab. Naam. Berikutnya niyabatul hadfi as-sukun. Sekarang membuang naam sebagai pengganti daripada sukun. Membuang di sini ada dua jenis. Imma membuang nun atau membuang apa? Huruf illah. Kita lihat. Wa ammal hadfu fa yakunu alamatal jazmi. Adapun pembuangan menjadi tanda untuk jazm fi al-fi'il mudhari' al-mu'tal akhir, pada fi'il mudhari' yang akhirannya huruf illah. Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin, yaitu sesuatu atau fi'il yang akhirannya adalah huruf illah. Wa huruful illati, dan huruf illah itu al-alif wal waw wal ya'u, ada tiga. Alif, waw wal ya. Nahwu wa lam yakhsha illallaha wa man yad'u ma'allahi wa man yahdillahu. Itu kalau untuk memperhatikan semuanya majzum. Kalau pertama walam yakhsha itu majzum karena dengan lam. Kalau yang kedua majzum karena sebagai fi'il syart. Man itu nanti masuk dalam apa? Penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' akan kita lewati nanti. Yang ketiga wa man yahdi itu juga sama, mannya man syartiyah nanti. Paham ya? Yang menjazmkan berapa? Dua fi'il mudhari' masuk dalam penjazm nanti. Paham belum? Jadi yahdi mazmumnya dengan man syartiyah tersebut. Yad'u juga mazmumnya dengan man syartiyah di situ. Paham ya? Nah, tanda jazmnya dengan apa kita lihat? Yakhsha fi'lun mudhari'un mazmumun min lam wa 'alamat jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-alif wal fathatu dalilun 'alaiha. Ya enggak? Fathah yang ada yakhsha itu dalil yang menunjukkan yang dibuang adalah apa? Alif. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Apa? Coba ya. Enggak terserah nanti gampang. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini apa? Nah, perhatikan di sini barakallahu fikum, lam yakhsha, yakhsha ini semula ada alifnya, yakhsha. Ini aslinya. Alif bengkok. Ya enggak? Nah, tapi ini dibuang ketika mazmum. Hadfu harfil illah, membawa huruf illah.
Yad'u maksudnya gini. Ini juga dibuang ketika madzum. Yahdi maksudnya gini. Ini juga dibuang ketika madzum. Paham ya? Nah, bagaimana cara i'rabnya? Perhatikan dulu. Yakhsha fi'lun mudhari'un madzumun bil lam wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al alif niyabatan 'anis sukun. Wal fathatu, nah, ini kalau lengkapnya ya. Wal fathatu dalilun 'alaiha. Fathah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah alif. Paham ya? Enggak mungkin kalau bukan alif. Karena yang cocok dengan alif apa? Fathah. Yang cocok dengan wawu apa? Dhammah. Yang cocok dengan ya apa? Kasrah. Kan itu. Kita lihat berikutnya. Yad'u fi'lun mudhari'un madzumun biman. Ya enggak? Yad'u fi'lun mudhari'un madzumun biman karena dia fi'lu syart. Wa 'alamat jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-waw. Wa dhammatu dalilun 'alaiha. Dhammah ini dalil yang menunjukkan yang dibuang adalah wawu. Yahdi fi'lun mudhari'un madzumun biman, man syartiyah ya, wa huwa fi'lu syart. Wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-ya. Naam, wal kasratu dalilun 'alaiha. Paham? Nah, itu seperti itu. I'rab lengkapnya bisa dilihat di bawahnya. Yang jelas itu tadi i'rab secara globalnya sudah akan sebutkan. Berikutnya. Wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun, dan pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun, yaitu fi'il-fi'il ini dikenal dengan apa? Al-amtsilatul khamsah atau al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5, contoh-contoh yang 5. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Paham Muhammad? Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Coba diulangi. Nah, itu namanya al-amtsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Nah, itu rafa'in dengan apa? Subutun nun. Nah, sekarang kita membahas yang dijazm dengan membuang nun, yaitu terjadi pada al-af'alul khamsah atau terjadi pada al-amtsilatul khamsah, jazmnya dengan membuang nun. Kita lihat. Nahwu in tatuba, innya ini in syartiyah, harfu syartin jazimin. Ya, tazmu fi'lain, kan itu. Biasanya i'rabnya nanti seperti itu, nanti kita lewati juga. Tatuba fi'lun mudhari'un madzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amtsilatil khamsah. Ya, perhatikan baik-baik nanti ya, jangan sampai keliru. Nah, jadi mudah sekali i'rabnya nanti. Nah, barakallahu fiikum sebutkan contohnya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita pakai in aja ya. In tadhhabu misalkan. Ayo. Nah, in yadhhabu. In tadhhabi. Nah, perhatikan sekarang barakallahu fiikum. In yadhhaba, in tadhhaba, in tadhhabu, in tadhhabu, in yadhhabu, in tadhhabi. Ini semuanya nunnya dibuang. Semuanya nunnya apa? Dibuang karena madzum dengan in syartiyah. Karena dia fi'il syarat. Nah, tanda jazmnya apa? Hadfu an-nun. Membuang nun karena aslinya ada nun enggak di akhir ini? Aslinya ada nunnya, dibuang. Belum. Nah, nunnya ini dibuang ketika madzum. Ya kenapa dibuang? Ya karena madzum tanda jazmnya dengan membuang nun. Nah, alifnya alif wawu dan ya i'rabnya sama enggak? Apa i'rabnya? Hah? Apa? Dhamirun? Terus? Mustatir. Mustatir itu tersembunyi loh. Ini nampak atau tersembunyi nih? Dhamir muttasilun terus? Apa? Ala sukun apa? Fi mahalli? Jangan lupa. Fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Naam, betul fa'il ini.
Jangan lupa ya, semua ini sama i'rabnya. Alif wawu ya i'rabnya sama. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il dah. I'rabnya gitu, enggak usah kemana-mana. Ini udah. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wan nun alamat rafa'an itu. Paham ya? Terus bagaimana i'rabnya? I'rabnya kita ulangi ya. Yadhhaba tadhhaba tadhhabu yadhhabu tadhhabi i'rabnya semuanya sama. Fi'lun mudhari'un mazzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Wal alifu wal wawu wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dah itu aja. Kita lihat berikutnya. Wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, syahidnya tasbiru di sini tasbiru fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fa raf'in fa'il. Wal alif al fariqah wa tattaqu wawunya atifah. Tattaqu ma'tufun 'al majzum wal ma'tufu 'ala al majzum majzumun mislahu. Paham ya? Naam, atau majzum misluhu. Yang jelas majzum dia dengan hadfun nunan itu. Paham insyaallah ya? Berikutnya wala takhafi wala tahzani. La-nya itu la nahiyah. La tadhhabi, la tadlisi, la tangduni. Tapi yang dilarang perempuan atau laki-laki? Muhammad perempuan. La tadlisi, la tadkhuli, la tangduri, la takhafi wa la tahzani. Paham ya? Naam. Berarti apa? I'rabnya bagaimana? La-nya la nahiyah harfun mabniun sukun la mahal i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Takhafi fi'lun mudhari'un majzumun bil la nahiyah wa 'alamat jazmihi hadfun nun li'annahu min al-amsilatil khamsah. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dah itu aja. Wala tahzani wa atifah. La tahzani artinya sama dengan sebelumnya. Naam, Allahu musta'an. Insyaallah itu ingat ya. Nah, jadi intinya al-amsilatul khamsah rafa'nya dengan apa? Al-amsilatul khamsah rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Al-amsilatul khamsah. Rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Belum? Tadi apa dengan apa? Sebutun nun. Nasabnya? Jangan lewati juga. Hadfun nun, jazmnya? Hadfun nun. Lihat ya. Rafa'nya dengan apa? Subutun nun, tanda nasab dan tanda jazmnya dengan hadfun nun. Naam. Adapun berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai penyebutan secara global isim-isim yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mu'rab yang sudah kita lewati. Nanti beliau akan sebutkan secara globalnya lagi barakallahu fikum karena sebelumnya penyebutan secara terperinci. Jadi beliau menyebutkan dengan thariqah dirinci dulu baru sebutkan globalnya. Walaupun terkadang ada yang menyebutkan dengan cara dengan cara global dulu baru rinci. Tapi ini penyebutan apa? Rinci dulu baru global. Tapi tidak masalah barakallahu fikum. Naam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.